rakyat semesta, hari ini ketemu lagi di obrolan Madam-Madam bersama aku Madam Modik dan aku Madam Nan. Nah, ya, hari ini kita bakalan ngobrolin yang seru banget gak sih? Seru banget. Ngomongin apa Mantep nih yang banget. enak-enak nih? Yang mantap, yang gurih, atau yang apa? Pedes. Aduh. Kamu mau masak apa mau ngapain? Nah, sih mau bikin sebenarnya? rujak. Nah, makanya ini bukan acara masak-masak Madam. Namanya Madam-Madam biasanya masak ya. Oke, kita ngomongin apa nih yang seru? Kita seru hari ini, kita bakalan ngomongin soal politik. Waduh. Politik, tapi kita nggak ngomongin politik yang berat-berat banget. Yakin banget, kita hanya ngomongin soal calon presiden Republik Indonesia. Nanti tahun 2024. Yes, yang sebentar lagi akan ini. Jadi kan kita kan bisa siap-siap. Kira-kira Betul. siapa sih yang bakalan kita Kandidat pilih? terkuat. Kandidat terkuat. Oke. Ya. Tapi Apa? pemilihan presiden kali ini sangat menarik, Madam. Menariknya apaan? Dari prestasinya? Bukan. Dari karir politiknya? Atau mungkin dari kepopulerannya? Bukan. Dari apanya dong? Sekarang Hah, sangat menarik aku pikir. apa dong? Menarik karena memang sebenarnya mereka ini calon-calon presiden kita ini sebenarnya kelihatan fisiknya tuh ganteng-ganteng. Oh my, kesenangan ibu dong ya. Gak. Mantep. Siapa aja sih yang jadi penasaran deh di kandidat itu? Banyak banget. Nah, salah satu di antaranya hari ini kita langsung aja kita akan membahas tentang nomor satu yang Yang paling ganteng. apa? Menurut Presiden Ganteng itu. juga sih, semua Oke. ganteng. Menurut Jangan kita saya. bilang Pak iya. Jangan kita bilang paling. Oh iya paling oke. Yang termasuk ganteng, Yang gagah. Iya, Oke, yang gagah. Seperti namanya. Oh. Jenderal Andika Perkasa. Bapak itu Kan perkasa yang- bang, namanya benar, aja udah benar, perkasa benar. nih. Si bapak yang badannya besar itu kan. Yes, Oke. Andika Perkasa ya. Nah, jadi memang kita mau ngebahas ya, siapa sih sebenarnya Pak Andika Nah, nih? kalau aku lihat di Wikipedia, mohon maaf, itu Andika Perkasa itu kan lahirnya di tanggal 21 bulan 12 tahun 64. Iya, benar. Terus dia sekarang menjabat menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia dari Satuan Kopassus. Dari karir dan ininya ya sekolahnya, dia itu pernah sekolah di Amerika di Harvard. Yes, Harvard University, dia juga pernah di Washington University gitu. Jadi Pokoknya dia tiga. ada, kalau nggak salah dia ada 3 deh college-nya yang dia Di pernah Amerika semua. Amerika juga semua, iya. Dan dia juga memang lama juga kan berarti tinggal di sana. Betul. Iya. Nah, nanti si Madam akan ngejelasin dari numerologinya Bapak Betul. Andika Perkasa ini. Oke. Gimana? Ayo. Aku juga penasaran pengen tahu. Penasaran ya. Jadi aku udah lihat-lihat ini untuk numerologinya dia. Itu tanggal lahir 21 Desember 1964. Oke. Nah, dari sini kelihatan bahwa Pak Andika ini sebenarnya dia tuh orangnya emang independen banget. Mandiri. Oke. Dia itu sifat yang paling dominan itu dia Iya, mandiri. oke, terus? Independen ya. Nah, cocok banget jadinya emang jadi seorang Salah satu kandidat. perwira kan. Perwira, Perwira kan oke. memang harus mandiri. Betul. Gitu. Terus apa lagi? Dan memang kalau kita lihat dari segi elemen hidupnya, dia sebenarnya berkarir di bidang tentara ini, militeri ini udah cocok banget. Cocok banget. Dia sesuai banget, dia udah sejajar banget. Berarti sesuai passion ya? Sesuai elemen Elemen, kehidupannya. oke. Dan Oke. dia memang mempunyai passion di situ. Kadang-kadang ada orang kan yang memang elemennya cocoknya di A, tetapi dia tuh punya passionnya di B. Beda-beda, oke. Nah, kalau Pak Andika ini dia memang udah cocok passionnya sama elemen hidupnya Jadi itu cocok, mendukung satu sama lain. Dan dia juga di sini dia prinsipnya juga kuat, mempunyai prinsip orangnya. Dia kalau udah punya prinsip dia berpegang teguh pada prinsipnya Jadi dia. A B gitu. Cukup begitu juga sih. Tegas. Tegas. Jadi kalau apa-apa dia berjalan bisa sesuai dengan prinsipnya dia. Oh, oke. Nah, makanya mungkin buat teman-teman yang memang akan bekerja sama dengan Pak Andika, nah ini harus tahu atasannya memang mempunyai prinsip yang kuat. Oh, gitu. Apalagi yang bikin Kemudian dia Bapak juga itu apa Bapak pinter pandai di dalam perencanaan. Oh. Dia mempunyai kekuatan berpikir untuk melakukan perencanaan atau organizing sesuatu.
gitu ya. Ya kalau namanya panglima yang ya pastinya pasti. betul. Jadi emang sekali lagi dia emang terbukti. udah cocok banget di bidangnya dia sekarang ini. Oke. Ya kan? Jadi menurut Madam dia cocok menjadi salah satu kandidat yang oke juga. Cocok banget. Masuk ya. Masuk. Nah, kemudian juga Pak Andika sendiri nih orangnya dia kuat ya. Kuat, tetapi dalam arti kata bukannya berarti dia hanya kuat secara fisik. Jadi kuat apa? Mentalnya. Kekuatan mental. Jiwanya. Yes. Udah terbentuk ya. Iya. Okay. Jadi dari sesuatu masalah yang dia jatuh itu, dia secara emosional dia bisa bangkit. Udah stabil. Dia bisa bangkit. Okay. Dia orangnya begitu. Jadi kalau misalnya dia jatuh di dalam suatu punya masalah, ada masalah atau emosi, problem emosional, dia akan cepat bisa bangkit. Dia kuat dan orangnya nih mudah bergaul. Ini emang udah ada di Nah itu yang sekarang itu jadi yang susah. Kalau kaku-kaku kan susah ya. Kan? Susah, tapi dia orang mudah bergaul. Harusnya fleksibel kan, jadi bisa bekerja sama dengan yang lain. Gitu. Okay. Betul. Nah, cuman ya mungkin kalau untuk segi kekurangannya barangkali, mungkin Pak Andika sendiri ini orangnya agak kurang sabaran. Agak kurang sabaran, jadi buat teman-teman yang barangkali bekerja nantinya untuk Pak Andika harus siap-siap juga. Oke, harus cepat karena harus bekerja tuh dengan cepat dan sesuai dengan aturan. Betul sekali. Kalau nggak dia nggak sabaran loh guys. Jadi istilahnya tak gitu ya harusnya. Oke. Gitu loh. Tapi kan kerasnya dia atau misalnya nggak sabar dia kan untuk hasil yang baik kan. Yes, untuk hasil yang baik karena tadi sesuai dengan prinsipnya itu dan terorganisasi. Dia pengennya mungkin semua anak buahnya dia sesuai dengan aturannya dia, jadi ikut dengan jalur yang sama. Yes, gitu kali ya. Itu dia. Nah, mantep dong itu sebenarnya. Mantep banget ya. Oke. Tapi kita kan masih punya calon lain juga. Ini salah satu kandidat yang memang juga dari Kopassus juga. Siapa ya? Coba kayak pikir-pikir dulu. Oke, coba siapa ya Pak? Yang aku tahu ya, kalau Mas Kopassus tuh Pak Prabowo ya, benar nggak sih? Yes. Bapak Prabowo. Beliau itu mencalonkan lagi jadinya. Betul. Tapi jadi menurut kita itu dia paling kandidat yang cocok juga lah ya. Iya, pandang mundur. Jadi kalau kita udah lihat, ini orangnya pantang mundur. Benar. Itu nomor 1 udah kelihatan sifatnya. Benar. Pantang mundur. Oke. Ya. Pak Prabowo ini kan Pak Prabowo ini siapa? Pengusaha dia kan juga sekarang. Iya, pengusaha juga kan. Iya, maksudnya dia TNI kan waktu itu pernah karir TNI, terus jadi seorang pengusaha. Nah sekarang dari tahun 2019 kan diangkat jadi Menteri Pertahanan sama Bapak Jokowi gitu kan. Betul, karirnya cukup banyak juga ya di bidang politik dan perdagangannya. Dia memegang beberapa perusahaan sih. Betul. Gitu. Jadi cocok ini buat menurut Madam dia cocok. Cocok juga bisa. Nah, kan sekarang Pak Prabowo ini kan lahirnya tanggal 17 bulan 10 tahun 51. Iya, betul. 1951 kan. Betul. Nah, menurut Madam, elemennya gimana? Elemennya nih aku udah catetin juga untuk Pak Prabowo di sini ya. Dia ini adalah seseorang yang detail, ambisius ya. Cukup ambisius. Karena kita lihat kan dari cara dia mencalonkan diri itu aja dia pantang menyerah. Betul. Pantang menyerah. Jadi emang ambisi emang ada, ya kan? Kemudian dia itu orang cukup detail dalam mengerjakan sesuatu detail nih. Sampai mungkin bisa mikro ya, aku pikir ya untuk pengerjaan itu nanti kalau dia mau tahu pengerjaan sesuatu atau dia mengerjakan sesuatu dia bisa memanagenya itu secara mikro juga sampai detail siklenya dia pikir. Dia bisa berpikir seperti itu micro thinking ya. Berarti jenius termasuknya mungkin ya. Aku nggak pernah ngeliat IQ-nya sih. Mungkin ya. Tapi apalagi Madam? orangnya cukup individualis. Emang mandiri juga. Mandiri, tetapi dia cukup individualis gitu. Jadi di sini juga dia ini senang bekerja keras orangnya, memang pekerja keras juga. Bekerja keras untuk memperoleh sesuatu yang dia inginkan tuh dia mau bekerja keras. Gitu. Tetapi di sini yang dia ini yang agak sulit ya. Dia kalau membuat perencanaan itu dia kadang-kadang itu senang berada di bawah tekanan. Dia senang membuat berbagai macam rencana sampai dia sendiri itu sulit untuk
melakukannya. Maksudnya dia punya rencana A, B, C, D, Yes. F, G segala macam. Oh, Nah, oke. kadang-kadang karena terlalu banyaknya rencana atau mungkin rencana itu kayaknya sulit untuk diwujudkan, jadi dia ingin melakukan rencana itu dalam di bawah tekanan gitu kan, karena terlalu banyak yang dia ingin lakukan. Oh, oke. Gitu. Oke, Mungkin oke. saking pandainya tadi, Iya, seperti betul, Manda betul, bilang betul, kan, betul. IQ-nya mungkin tinggi sekali Betul. kan, Pak Prabowo. Jadi dia punya rencana pun banyak gitu. Tapi kan ya itu kadang-kadang sulit untuk dijalankan ya. Oke. Nah, kemudian dia itu, nah ini dia satu ada spesialnya dia. Apa? Dia kemanapun dia pergi, dia akan ingat akarnya. Ini bagusnya. Maksudnya gimana nih? Akarnya gimana? Maksudnya dia ingat siapa yang berjasa atau siapa gimana atau anak buahnya atau gimana? Jadi kalau dia kemanapun dia pergi, misalnya ke luar negeri dia kemana, tapi dia tetap ingat Indonesia. Oh, oke. Ya kan, misalkan Oke. misalnya dia kemana, tapi dia tetap ingat dengan kampungnya dia di mana. Oke. Jadi asalnya dia masih ingat. Berarti nasionalis. Nasionalis, betul, Oke. betul. Nah itu sih kurang lebih tentang si Pak Prabowo ya. Oke, bagus. Kita ada satu lagi kan? Satu lagi. Satu Itu lagi. namanya ini tadi kan kita ngomong politik, ngomongnya militer. Iya. Pak Andika Perkasa tadi. Dan Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo kan dia militer, sekarang pengusaha. Nah, tapi sekarang militer lagi. Pernah jadi dua-duanya maksudnya. Nah, kalau ini benar-benar pengusaha. Siapa coba? Siapa ya? Dia populer banget loh sekarang loh. Kemana-mana, UMKM dia punya. Pokoknya nih kalau dia seneng tuh makan-makan di pinggir jalan tuh. Oh gitu. Ya. Kayaknya aku tahu deh. Siapa? maksudnya. Ayo. Pak Erick Nah, Thohir ya. Pak Erick Thohir itu yang populer sekarang di kawasan ibu-ibu UMKM. Benar. Dia juga emang di bidang perdagangan banyak banget ini ya. Sekarang beliau tuh menjabat jadi Menteri BUMN di tahun Benar. 2019. Betul. Dan dia pernah ini juga banyak usaha-usaha besarnya dia. Iya, beliau punya grup Mahaka Group. Mahaka Group ya. Jadi banyak ya. dia ininya. Gitu sih. Jadi ini mix nih dari tiga itu kan. Nah, Betul. kalau Pak Erick Thohir ini kan lahirnya di tanggal 30 Mei tahun 1970. Nah, menurut Madam, gimana nih elemennya? Oke, kalau untuk Pak Erick Thohir di sini ya. Dia ini memang cukup, sekali lagi untuk pekerjaan dia ambisius ya, memang ambisinya juga cukup tinggi ya dalam bekerja, dan dia juga orangnya nggak nunggu bola orangnya. Oh, oke. Jadi dia tuh justru orangnya jemput bola. Jadi dia nggak tunggu nih. Kalau ini dia nggak cari tunggu kesempatan, tapi dia akan mencari menjemput kesempatan. Oke, terus Gitu, itu kan bagus. Jadi cukup lincah lah ya, gitu. Pak Erick ini juga orangnya sebenarnya dia tuh pinter banget berkomunikasi. Jadi dia kalau soal komunikasi terhadap orang lain tuh ya, itu dia pandai, bagus dalam soal berkomunikasi. komunikasi. Yes, Okay. negosiasi, komunikasi, dan dia ini juga ada kekurangannya. Ya, Kekurangannya tidak sempurna. Iya, betul. Okay. Kekurangannya tuh jadi kadang-kadang suasana hatinya tuh susah ditebak. Nah ini buat yang kerja sama Pak Erick Thohir harus lihat-lihat sikon. Mungkin hari ini gini lagi kali. apa nih? Mungkin kita tidak bisa tahu rencananya dia kali. Ya bisa juga. Mungkin bisa juga kali ya. Misteri. Nah, kalau ini dia mungkin punya beberapa, tapi hanya di pikiran dia tidak nggak sharing gitu, gimana? Mungkin bisa begitu juga, tetapi maksudnya dia ini lebih kepada seperti kalau ada yang dia ingin kerjakan, kadang-kadang suasana hatinya nggak kelihatan gitu. Jadi moodnya tuh bisa berubah. Oh, maksudnya moodnya. Okay. Moodnya, Okay. mood swing. Mood swing. Ya. Terus Nah apa itu, lagi? aku rasa ya seperti itu untuk Pak Erick Thohir. Elemennya apa? Cocok Pak, nggak? Kalau menurut Madam Monik cocok nggak? Gitu. kalau untuk menjadi capres, Iya. di bidang capres, dia bisa. Oke. Dia bisa elemennya. Bisa ya? Bisa. Oke. Berarti hari ini kita ngomongin tadi 3 ya. Capres yang menurut kita nih oke. Ya kan? 1 Pak Andika Perkasa, kedua Pak Prabowo, yang ketiga dan Pak Erick Thohir. Gitu. Nah, kalau kalian nanti lihat video kita,
komen yang menurut kalian cocok tuh siapa nih? Nanti kita bahas. Iya, betul. Kita masih punya 3 kandidat lagi. Nah, kita masih punya 3 kandidat lagi. Nanti Untuk next berikutnya. video selanjutnya. Iya, Nah, kalau menurut kalian ada yang cocok, di komen aja. di komen. Oke. Oke. Yaudah Oke. kalau gitu Madam, kita persiapkan lagi untuk nextnya ya, video Oke, selanjutnya. kita nerawang-nerawang dulu nih, ya kan, Nerawang untuk dulu. kandidat-kandidat yang lain ya kan? Iya dong. Oke, Nah, gimana, Ki? oke buat teman-teman semesta, kita di sini akan segera ciao dulu, mengundurkan diri. Betul. 1, 2, 3. Ciao.